Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mus, biasa orang memanggilnya. Pria asli Putra Rawalumbu, Bekasi ini dikenal sebagai tukang pikat burung perkutut. Puluhan tahun sudah menggeluti hobinya, tak terhitung lagi berapa banyak burung perkutut yang berhasil ditangkapnya. Hampir kurang lebihnya dari tahun 84 sampai ya sekarang masih. Kalau saya masalah mikat memang judulnya memang paling seneng. Kenapa? Karena hobi kan. Masalah laku enggaknya mah itu saya anggap entah nomor 2 entah nomor 3. Kenapa? Karena bagaimana cara memikat perkutut itu bisa kena sampai antara 5 menit bahkan bisa 1 hari bisa kena. Tapi kalau udah melampaui batas 1 hari nggak kena, saya nggak kapok. Tetap besok saya sabar lagi. Mau cara gimana juga saya akalin sampai istilahnya perkutut yang bagaimanapun, alhamdulillah bisa kena saya tangkap. Sebenarnya sih susah sih ya kalau orang hobi mah. Walaupun ibaratnya sehari 2 hari nggak mikat, tetap aja hati itu pengennya aduh. Karena gini, semenjak saya jadi pemikat perkutut, walaupun saya nggak mikat, ada aja kadang ada yang japri, bang ada perkutut di daerah saya, daerah mana, atau daerah Setu atau daerah Babakan, kemari bang tangkepin. Akhirnya saya mau kagak mau saya pasang alatnya di motor semua, ya berangkat. Itu anggaplah dibilang panggilan lah. Panggilan. Nah, kalau saya buat pikat perkutut dulu masih saya zaman lem di tahun 97, hampir 2000-an masih lem. Sampai sekarang saya perubahan terus saya kulik terus sampai sekarang. Ya sekarang ya ini yang saya pakai. Ya ini namanya marbuk. Kalau menurut saya ini namanya marbuk. Kita kasih jontrot yang gacor di dalam. Nah, barulah kita nanti terjun ke lapangan. Itu. Ini namanya marbuk yang udah siap terjun ke lapangan, termasuk isinya ada di sini. Termasuk isinya ada di sini juga. Nah, terutama yang saya pakai itu isinya enggak cuman hanya perkutut baru sebulan 2 bulan atau 3 bulan. Rata-rata saya pakai perkutut ini kebanyakan antaranya 1,5 tahun sampai 4 tahun saya pakai buat pikatan. Itu juga harus dipilih dulu, nggak sembarangan main masuk ke marbuk. Nah, saya biasanya kalau yang buat jontrot itu kemungkinan besar saya kan di sini banyak yang perkutut-perkutut tahunan, hampir 2 tahun, 3 tahun. Itu saya lihat dari karakter dia yang di rumah itu biasanya dia ngerot, ngewar, manggung. Nah, suara pun nggak terlalu besar. Itu yang bisa saya pakai buat jontrot di marbuk ini. Nah, fungsi daun-daun ini, Mas, jujur aja. Jadi, kita harus lebih menyaru ke pohon-pohonan. Nah, termasuk di belakangnya ini pun ya kita harus benar-benar kita aling-alingin. Kenapa? Nanti kalau memang musuhnya berani, perkutut liarnya berani, dia nggak selalu main di belakang. Dia harus tetap main di depan. Karena biar cepet kena. Nah, biar cepet kena. Ini keunikannya marbuk itu di sini. Karena dia di depan, pikatnya ngelawan, terus yang liarnya ngelawan,
pasti kena. Kemungkinan besar nggak sampai 5 menit udah kena. Nah, kemungkinan besar juga bisa 1 hari baru kena. Kadang jong. Nah, dikarenakan lihat dari mental yang di luar. Kalau yang di dalam memang dia nggak kemana-mana, tetap tergantung yang di luar. Nah, itu pula kalau kitanya bisa, kita bantu pakai HP. Jangan mentang-mentang marbuk kita jontrotnya gacor, kita langsung terserah dia aja ntar juga kena. Memang bener kena, tapi lebih cepat lebih bagus. Ya itu syaratnya. Kalau memang jontrotnya bener-bener gacor, terus yang di luar juga gacor, tapi jontot kita ngedon, ya kita bantu pakai HP atau ngerotnya atau nguarnya, biar yang di luar itu lebih nafsu dia berantemnya atau bisa tarungnya. Ini kalau yang disebut pakai kandang begini, ini sebenarnya perkututnya cuma hanya perkutut biasa betina. Nah, ini bertempat nanti buat di alatnya sentreg. Kalau menurut saya alatnya sentreg, ada sentregnya. Nah, itu sebelum saya mainin marbuk tadi, saya mainin sentreg dulu. Kenapa? Karena sentreg itu lebih cepat ketimbang marbuk. Modalnya cukup, istilahnya kita nggak pakai gacoran, cukup pakai HP aja jadi. Berhubung dari tahun ke tahun burung itu lebih pintar di alamnya, akhirnya saya pakai marbuk, dikasih gacoran. Ya sampai sekarang saya pakai gacoran, tapi tetap ini juga masih main. Karena ada yang berani pakai marbuk, juga ada yang tidak berani pakai marbuk, akhirnya yang berani pakai gacoran. Lah ini namanya kandang layang. Jadi kalau burung yang agak giras ya kita penjinakannya di sini bisa. Termasuk di sini pun bisa. Sini pun bisa kita, walaupun kita dapat hasil pikatan, kadang kalanya dia ada di orang tuh ada yang rawatan masih sebulan 2 bulan, bahkan istilahnya cuma hanya setengah tahun. Nah, yang paling kita untung itu rawatan sampai 7 tahun 8 tahun kena kita pikat, itu paling untung. Nah, kalau ini saya ciptain, kenapa? Jadi saya ciptain kadang-kadang begini untuk hasil-hasil pikatan saya taruh di kandang press namanya. Jadi kalau burung yang terlalu giras hasilnya saya press biar lebih jinak. Kemungkinan bisa seminggu atau 2 minggu bahkan sebulan di sini. Baru saya pindahin ke kandang biasa. Nah, ini si bejo, ini dulu punya cerita hasil jaring. Kurang lebihnya hampir tahun 2000-an ini. Kurang lebih tahun 2000-an, sampai sekarang saya masih ada. Masih bejo, hasil jaring, girasnya minta ampun. Sampai saya taruh kandang ngepres. 1 tahun itu saya taruh di kandang pres sampai jinak, sampai sekarang jadi pikat sekarang ini. Ini kalau memang ada yang minat, monggo. Biasanya saya kalau yang rawatan rata-rata 4 tahun itu udah siap tenteng, harganya bisa sampai 2 juta. Udah siap tenteng, ada marbuknya. Itu di luar dari galahnya. Ini si Krishna di saya ikut dari 2017. Hasil bener-bener pikatan zaman lem pikatannya, bukan marbuk. Sampai sekarang masih ada. Ya alhamdulillah si Krishna ini masih betah lah di sini sampai sekarang. Ini saya hasil tangkapan udah 2 bulan di saya. Termasuk ini juga sama 2 bulan. Nah, yang ini 2 bulan juga.
Ini 2 bulan suara besar, hampir merata di sini. Yang hasil tangkap-tangkapan 2 bulan itu suara besar. Maka dari itu saya ceritain, kok burung kepalanya kecil kayak perempuan tapi suaranya besar banget. Alhamdulillah ketangkap sama saya pakai marbuk ini. Makam rawa sapi ini dapatnya saya. Makam grande. Ini makam grande saya dapat suara besar. Nah, ini yang dibilang kalung tepuk. Kalung tepuk ini saya dapat di daerah Setu. Daerah Setu di tahun 2017. 2017 sampai sekarang masih ada. Kemungkinan teman-teman dia udah pada kagak ada. Jadi ceritanya dapetin burung ini, saya berangkat jam 6 pagi sudah sampai di tempat. Sampai di tempat burungnya nggak ada, tapi saya nggak butuh kesabaran. Akhirnya lama-kelamaan, oh ada juga burungnya, saya pasang. Pas kebenar memang rezeki saya, itu jam 12 siang baru kena. Makanya katanya, Masya Allah, sampai kalau nggak sabar-sabar, udah saya pindah tempat. Itu cuma hanya dapat 2 biji. Jadi anakan tanggung 1, ya ini yang paling tua 1, si kalung tepuk. Makanya saya namain si kalung. Tiap tahun ganti sangkar dia. Tiap tahun. Ini sangkarnya udah baru lagi nih. Kemarin pas tahun ganti ini udah diganti. Itulah. Sama ini juga hasil pikat juga. Ini daerah Cijengkol, Keramat Cijengkol. Tapi bukan dewasa, anakan tanggung. Di saya sudah hampir kurang lebihnya 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah. Dari suaranya pun ya orang yang menilai enak. Wah, malah seneng saya. Paling seneng. Itu sampai sekarang juga banyak. Setiap hari Sabtu sama Minggu. Bahkan sampai dari Tambelang aja sampai ke sini. Mikat, ikut mikat lah istilahnya. Malah saya senang. Jalan Cipendawa, Gang Sinar Agung, RT 5, RW 7, Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Bojong Menteng. Dari nomor telepon saya 089533734124. Nah, monggo kalau memang misalnya ada yang berminat atau saya tanya-tanya dulu, saya siap melayaninya. Itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.